Sekelumit perjalanan Gus Arya dan kampung halaman. Beberapa pekan terakhir, rupanya ia memperhatikan kehadiranku di siaran live seorang sahabat yang berdomisili di Australia. Melalui aplikasi di media sosial, kami dipertemukan. Sosok berusia 40-an tahun dengan tato yang menghiasi kedua tangan juga kakinya. Mungkin untuk sebagian orang, tato memberikan kesan negatif, namun tidak denganku. Aku melihat tato merupakan cerminan seseorang berekspresi dengan menitik beratkan pada seni menghias tubuh. Menerjemahkan seni lebih dalam, karena makna dari seni itu sendiri adalah emosi yang menjelma menjadi suatu karya cipta yang konkret. Itu kata-kata yang kukutip dari guru seni rupaku saat duduk di bangku SMP dulu. Dan ternyata aku masih mengingat nama beliau. Seorang pria berdarah Batak bernama Simpson Tampu Bolon. Sosok yang gagah dan kental dengan selera humornya yang cukup tinggi. Aku justru tidak mengetahuinya jika diam-diam ia selalu hadir menyimak naskah-naskah yang kerap kubacakan di room Kak Pauline tersebut. Room yang menjadi wadah bagi mereka yang mencari rumah keduanya untuk berbagi. Room yang syarat dengan nilai kekeluargaan, namun ada poin yang lebih penting. Room itu menjadi tempat mereka membuang segala gelisah, berbagi kisah dan cerita, tanpa ada kekhawatiran yang ditinggalkan, selain senyuman. Gus Arya aku memanggilnya. Malam itu beliau mengirimkan pesan lewat DM. Tanpa segan aku langsung memberikan nomor WhatsAppku, karena aku tahu saat itu ia sedang tak baik-baik saja. Aku memang bukan seorang psikolog, hingga aku bisa memastikan bahwa ia sedang membutuhkan seorang teman untuk didengar. Perjalanan hidupku yang kelam membuat hatiku jauh lebih peka dengan hal-hal seperti itu. Aku tahu bagaimana rasanya sendirian tanpa teman, memecahkan segala kerumitan yang bercokol di kepala, meminta untuk dituntaskan, walau terkadang tidak mendapatkan solusi. Setidaknya, ada tempat untuk kita rehat sebentar, untuk menunjukkan pada hati bahwa kita tidak sendiri. Suara dari balik ponsel itu, aku tahu ia tengah terseduh. Walau sekuat apa ia menahan pedihnya, agar tak menangis saat berbicara, namun aku tahu ia tetap berusaha agar air matanya tak tumpah. Namun, tangisan seorang pria bukanlah alasan untuk memberikan dirinya sebuah stigma. Seorang lelaki juga manusia. Jika ia sampai menitikkan air mata, artinya bebannya hingga tiba di puncaknya. Kehilangan orang-orang terkasih yang ia cintai menjadi alasan utama mengapa ia menitikkan air mata pada malam itu. Aku terus mendengarkan malam itu menjadi miliknya. Ia bebas mengutarakan segala apa yang dirasakannya. Ia berhak melepaskan bebannya. Dan tugasku bukan untuk mengadilinya malam itu. Tak ada siapa yang salah atau benar. Malam itu, saat kita menjadi seorang manusia yang memiliki hak yang sama di hadapan Tuhan, juga seluruh makhluknya. Dan aku hadir untuk menjadi seorang teman, juga kakak baginya. Pria yang pernah menghabiskan waktunya untuk bekerja di Moskow tersebut adalah putra ketiga dari 4 bersaudara. Semua saudara lelakinya juga memiliki tato. Lagi-lagi tato itu bukan semata-mata agar memunculkan kesan preman dan disegani. Dan itu, sudut pandang mereka sama, yaitu melihat tato sebagai sebuah bagian seni, tak lebih. Agar bisa bertahan di tanah rantau, mencurahkan segala tenaga untuk menjadi sebongkah harapan yang kelak mampu dipersembahkan kepada orang-orang yang dicintainya. Meredam segala kerinduan pada sang belahan jiwa, cintanya kuat. Sekuat ia menggapai harapan
yang sesekali hampir runtuh karena medan tugas yang sangat berat. Ia terbelenggu antara tanggung jawab dengan rasa rindu yang mengikat lehernya. Sungguh, bukan hal yang mudah. Tersiksa oleh zat tak berwujud, namun dampaknya sangat terasa, menyiksa segenap hati dan jiwa. Terlahir di tanah para dewa, Desa Panji yang kini dikenal dengan kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Bali. Wajarlah jika darah seni begitu kental di dirinya, mengingat bahwa ia dilahirkan di desa yang menyimpan banyak sejarah, dari berdirinya hingga berubah nama menjadi Singaraja. Bermula di era tahun 1568, Raja Sri Adi Dalem Sageni menitahkan putranya bernama Ki Barak Panji Sakti untuk menuju tanah leluhur sang bundanya di Den Bukit, Bali Utara. Perjalanan yang tak mudah karena medan yang berat, melewati hutan-hutan yang tak ramah, sangat lebat, melewati gunung-gunung dan bukit, hutan yang lembab, dingin, hingga dengan susah payah, akhirnya mereka tiba di desa. Akhirnya, saya singkat saja teman-teman. Akhirnya pemerintahan dipegang oleh Ki Barak Panji yang dikenal sangat pemberani juga mencintai rakyatnya. Ia juga membangun istana tersebut dengan nama Singaraja. Akhirnya Raja Ki Gusti Ngurah Panji Sakti mampu membawa kemakmuran hingga membuat wilayah yang dipimpinnya tersebut disegani oleh pihak lain. Perkenalanku pada Gus Arya rupanya telah memaksa pikiranku untuk pergi lebih jauh ke Pulau Dewata itu. Cukup lama, aku belum lagi menginjakan kakiku ke pulau itu. Yang kuingat, saat study tour ke sana, saat berkunjung ke salah satu wilayah wisata, di mana aku berjumpa dengan para ibu yang menggendong bakul di punggungnya dengan kain panjang, tampak dari bagian belakang bakul seperti mengeluarkan asap tipis, seperti uap. Dan ternyata, jagung-jagung rebus itu masih sangat hangat. Aku membeli beberapa. Harganya sangat murah. Dengan cita rasa jagung yang cukup manis dan legit, bagaimana bisa rasanya sesempurna itu? Itu adalah jagung rebus ternikmat dalam sejarah hidupku. Itulah alasannya aku tidak pernah bisa melupakan Bali sebagai salah satu tempat menyimpan memori sangat dahsyat di masa remajaku kala itu. Jagung. Ya, alasannya hanya itu. Karena hingga hari ini, aku belum mampu menemukan kembali cita rasa jagung sesempurna itu, walau kakiku telah mengajakku pergi jauh. Aku singkat kembali Kak Pauline karena terlalu panjang. Menelan kenyataan pahit, putra kecilnya telah ditinggalkan sang ibu. Perempuan yang saat itu masih memegang status sebagai istrinya, rupanya telah terpesona oleh pria lain dan sanggup meninggalkan buah hatinya. Mendapati kenyataan tersebut akhirnya, Gus Arya memilih kembali ke tanah air. Ia pulang ke Indonesia demi buah hatinya. Setibanya di Bali, ia harus kembali diuji dengan kenyataan pahit. Saat bersih-bersih kamarnya, banyak ditemukan celana dalam pria lain. Ia yakin itu bukan miliknya, karena ia hafal benar dengan ukuran yang biasa ia kenakan. Namun nasi telah menjadi bubur. Ia pun tak bisa sepenuhnya menyalahkan sang istri. Mungkinkah ia kesepian karena tinggal berjauhan dengan dirinya hingga tak sanggup lagi menahan segala keinginan tersebut. Kini Gus Arya bekerja kembali, memilih tak kembali ke Moskow karena bagaimanapun tumbuh kembang buah hatinya jauh lebih penting Gus Ibu bagi putranya. Beberapa kali kami berkomunikasi, mendapati beliau tengah sibuk memasak sepulang kerja. Gus Arya, terlepas dari apapun, karena kita sendiri pun belum pernah berjumpa. Namun semoga hatiku menuntunku menulis semua fakta yang kau berikan. Ini tak lebih dari nilai kredibilitas yang telah kita bangun bersama. Untukmu Gus Arya, tetaplah seperti itu. Tetaplah menjadi matahari dan kebanggaan bagi putramu. Yang pergi, biarkan saja pergi.
Karena Tuhan tahu kapan untuk mendatangkan pelangi, walau tak harus lepas hujan turun. Terima kasih. Maaf kepanjangan Kak Pauline. It's okay darling. Oke, wow, ini cerita reality Bang Irman, yang dirangkum oleh Kak Uges ini cerita yang sebenarnya reality. Ya. True story. Ya, true story ini. Jadi setiap hari Rabu malam di room saya ini itu tempat curhatan hati. Jadi banyak orang yang nggak bisa meluapkan hatinya, biasanya terpendam yang nggak bisa keluar, tapi di room saya ini bisa keluar, gitu. Dan ada teman juga dokter di sini, tapi kebetulan hari ini mungkin kayaknya sibuk ya, Bu Dokter, dan juga teman-teman kami yang lainnya ada di sini juga. Jadi di keluarga ini istilahnya teman-teman yang ada di sini semuanya ini kita rangkul semuanya. Jadi kita tidak memandang the level, kita tidak memandang where you come from, kita tidak memandang you got coin or not. Baik dengan kami, ayo kita rangkul semuanya, gitu. Bang Irman. Keren banget. Memang kita tuh kalau buat curhat di mana kadang-kadang susah gitu ya, tapi memang kalau misalkan tempatnya aman, nyaman gitu, akhirnya keluar semua. Dan memang kita butuh ternyata memang di hidup kita ini kita butuh bercerita ya. Betul. Karena kalau kadang-kadang itu di dalam kita semua yang akhirnya nanti kalau meledak kan malah lebih bahaya lagi. Iya, bahaya juga. Nanti kenanya di badan kita sendiri akhirnya, begitu. So kalau Bang Irman berkenan bisa mampir lagi nanti hari Rabu, itu tempatnya curhatan hati. Jam berapa? Ya sekitar after dinner ya. Mungkin di Indonesia sekitar jam berapa ya Kak Uges ya? Jam 8-an. Ya jam 8 lah. Iya jam 8. Ya sekitar itu ya Indonesia. Ya. Monggo silakan kalau mau mampir. Kalau mau mendengarkan silakan nanti. Kak Uges, thank you so much. That is so Sama-sama, beautiful. I love it. Saya suka sekali. Makasih banget.